Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bahasa Indonesia kelas 9 semester 1 dengan materi gagasan dalam pidato persuasif. Gagasan dapat disampaikan melalui pidato persuasif. Gagasan yang disampaikan melalui pidato persuasif bersifat membujuk atau mengajak pendengar. Dalam menuangkan gagasan dalam sebuah pidato persuasif, perlu diikuti dengan argumen yang tepat. Selain itu, pada saat menyampaikan gagasan tersebut secara lisan, diperlukan sikap dan kematangan yang hanya didapat dengan latihan secara rutin. Anak-anak, perlu saya sampaikan bagaimana cara menyusun pidato persuasif itu. Untuk itu, saya perjelas. Yang pertama, menyusun pidato persuasif. Pidato persuasif tentu saja mempunyai tujuan. Apa tujuan pidato persuasif itu? Yang jelas itu bertujuan untuk memengaruhi, mengajak, dan membujuk pendengar untuk mengikuti keinginan pembicara secara sukarela. Struktur dalam pidato persuasif sama dengan struktur pidato pada umumnya. Meskipun demikian, ada bagian yang mengkhususkan pidato persuasif. Bagian isi pada pidato persuasif berisi ajakan untuk memengaruhi pendengar agar mengikuti apa yang dijelaskan dalam isi pidato tersebut. Bagian tersebut harus diperhatikan dalam menyusun teks pidato persuasif. Sebenarnya anak-anak, menyusun teks pidato persuasif tidaklah sulit. Dalam menyusun sebuah teks pidato persuasif, susunlah terlebih dahulu pokok isi pidato tersebut. Setelah itu, kamu dapat mengembangkan pokok-pokok isi tersebut menjadi sebuah pidato persuasif. Agar lebih jelas, maka saya sampaikan langkah-langkah yang dapat kamu lakukan untuk menyusun sebuah teks pidato persuasif. Langkah pertama, harus menentukan tema. Tema itu apa ya? Tema merupakan landasan dasar dalam membuat pidato. Tema dapat diartikan sebagai ide pokok yang akan dibicarakan dalam pidato tersebut. Tema harus dirumuskan secara terperinci agar memudahkan dalam membuat pidato. Ulang kembali, apa arti tema itu? Tema adalah merupakan landasan dasar dalam membuat pidato. Yang nomor 2, langkah yang nomor 2, menentukan pokok-pokok isi pidato. Pokok-pokok isi disusun berdasarkan tema yang sudah ditetapkan sebelumnya. Pokok-pokok isi digunakan untuk menyusun argumen dalam isi pidato persuasif.
Sebaiknya pokok-pokok isi yang dibuat urut agar memudahkan dalam menyusun kerangka pidato persuasif. Di pokok-pokoknya disusun secara urut. Langkah yang nomor 3, menyusun kerangka pidato persuasif. Kerangka berhubungan dengan struktur pidato persuasif. Oleh karena itu, kalian dapat melihat dan mengingat-ingat kembali struktur yang telah kamu pelajari pada pembelajaran sebelumnya. Secara umum, struktur pidato persuasif terdiri atas pembuka, isi, dan penutup. Jadi kamu juga harus tahu menyusun kerangka dengan tujuan yang tepat, yaitu membujuk pendengar. Itu anak-anak yang berkaitan dengan menyusun kerangka pidato. Langkah yang keempat, mengembangkan kerangka menjadi teks pidato persuasif utuh. Berarti setelah kerangka tersusun rapi urut, kemudian dikembangkan menjadi teks pidato persuasif secara utuh. Kerangka yang sudah kalian buat dapat kalian kembangkan menjadi teks pidato persuasif secara utuh. Kalian dapat menyusun pembuka, isi, dan penutup teks pidato persuasif. Tentu saja menggunakan bahasa yang baik dan benar. Untuk mengukur pemahaman kalian, ini saya berikan soal-soal sebagai berikut. Uji kompetensi 5. Anak-anak, kerjakan soal-soal berikut. Untuk ilustrasi berikut itu untuk soal nomor 1 sampai 4. Dengarkan dan semak dalam video ini. Pak Denny akan memberikan pidato dalam acara pertemuan rutin pegawai mengenai kondisi sosial di sekitar tempat kerjanya. Pak Denny melihat fenomena banyak anak putus sekolah. Anak-anak tersebut terpaksa berkeliling menjual koran, makanan ringan, minuman, dan menyemir sepatu. Pak Denny merasa iba melihat peristiwa itu. Pak Denny ingin mengajak masyarakat untuk peduli terhadap anak-anak tersebut agar dapat melanjutkan sekolah. Bagi Pak Denny, anak-anak tersebut dapat memiliki masa depan yang lebih baik dengan bersekolah. Itu ilustrasi untuk nomor 1 sampai 4. Saya bacakan soal berikut ini. 1. Buatlah sebuah pembuka pidato persuasif berdasarkan ilustrasi tersebut. 2. Buatlah sebuah paragraf isi pidato persuasif berdasarkan ilustrasi tersebut. Yang ketiga, buatlah sebuah penutup pidato persuasif berdasarkan ilustrasi tersebut. 4. Buatlah 3 kalimat persuasif sesuai dengan ilustrasi tersebut. Yang kelima, tolong perhatikan kalimat-kalimat acak berikut. Acak berarti belum urut. Nanti jadikan paragraf yang benar. A. Diskusikan dengan anak mengenai pentingnya menghindari berita hoaks dan bahaya dari penyebaran berita hoaks di media sosial. B. Bahkan
menumbuhkan pikiran kritis anak terhadap suatu berita. C. Orang tua harus mencoba mendengarkan ide-ide yang dimiliki anak. Yang D. Dengan cara ini, anak bisa lebih aktif memikirkan cara agar bisa menghindari berita hoaks. Yang E. Orang tua juga dapat mengajak anak berdiskusi untuk menghindari berita hoaks bersama. Itu anak-anak, dikerjakan dengan baik. Semoga sukses dan benar. Kerjakan di lembar folio dan dikumpulkan menanti informasi dari sekolah. Terima kasih. Demikian materi pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan anak-anak bisa memahami dengan sebaik-baiknya. Selamat belajar, sampai jumpa waktu yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.